Tidak selamanya orang mendapat rezeki yang teratur atau berlimpah. Di saat-saat tertentu, dengan berbagai sebab dan latar belakang, orang bisa saja kehabisan duit hingga bingung bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari. Karena hidup butuh uang, untuk makan sampai untuk bayar aneka kebutuhan. Saat uang benar-benar habis, orang bisa panik. Orang yang kerja serabutan atau orang baru kena PHK misalnya, kadang mengalami kondisi semacam itu. Namanya kerja serabutan, kadang ada pekerjaan dan kadang tidak ada. Saat pekerjaan relatif lancar, kebutuhan sehari-hari bisa teratasi, meski mungkin dengan uang pas-pasan. Namun ketika tidak ada pekerjaan sampai lama, pekerja serabutan seringkali kehabisan uang, sementara mereka tidak tahu kapan akan mendapat kerja lagi. Begitu pula orang yang baru kena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Saat masih lancar bekerja dan dapat gaji bulanan, urusan kebutuhan hidup sehari-hari tidak terlalu berat karena ada penghasilan yang bisa dipakai. Dari belanja kebutuhan sehari-hari sampai membayar aneka tagihan dan cicilan. Namun setelah kena PHK, penghasilan berhenti, gaji tidak ada lagi, sementara kebutuhan hidup tidak bisa berhenti. Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti itu? Jawaban logis tentu berusaha mencari pekerjaan lain. Pekerja serabutan yang lama tidak bekerja tentu harus mencari pekerjaan lagi agar dapat uang. Orang yang kena PHK juga perlu segera mendapat pekerjaan baru agar tetap berpenghasilan. Masalahnya, mencari dan mendapatkan kerja kadang bisa sangat sulit, apalagi di zaman sekarang. Terkait hal itu, ada amalan yang dipercaya sebagian orang dapat digunakan sebagai ikhtiar untuk mendapatkan rezeki, khususnya dalam hal uang. Amalan ini disebut Alif Lam Mim, karena menggunakan huruf-huruf tersebut. Bagi kalangan yang mempercayai, amalan Alif Lam Mim dapat membantu mendatangkan uang, khususnya dalam kondisi mendesak. Mari kita pelajari bersama. Alif Lam Mim adalah 3 huruf pertama dalam surah Al-Baqarah dalam Al-Quran, yaitu huruf Alif, huruf Lam, dan huruf Mim. 3 huruf tersebut ternyata bukan tidak memiliki arti sama sekali. Karena sebagian kalangan percaya bahwa 3 huruf itu mampu menjadi ikhtiar untuk membuka pintu-pintu rezeki dan mendatangkan uang, khususnya bagi orang-orang yang sedang terdesak kebutuhan. 3 huruf Alif Lam Mim dipercaya dapat menarik sesuatu yang disebut ruh uang, yang kemudian akan menarik dan mendatangkan uang lain, sehingga dompet yang semula kosong akan mulai terisi. Namun karena ini bukan pesugihan, maka tentu cara mendatangkan uangnya tidak dengan cara gaib, tapi dengan cara rasional atau masuk akal. Konon, cara ini telah dibuktikan banyak orang dan terbukti mampu menarik rezeki berupa uang, hingga orang-orang yang semula duitnya habis dan dompetnya menipis bisa kembali mendapatkan penghasilan, hingga dompetnya kembali terisi. Jika Anda ingin mencoba amalan ini, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Anda harus dalam kondisi terdesak dan butuh uang, misal karena kena PHK dan lama tidak bekerja, sehingga bingung menghadapi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau saat ini kondisi Anda berkecukupan apalagi kaya, Anda tidak bisa mempraktikkan amalan ini, karena ini bukan pesugihan, melainkan amalan untuk menarik datangnya rezeki. Jadi syarat pertama untuk mempraktikkan amalan ini adalah Anda harus dalam kondisi terdesak atau sangat butuh uang, untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, Anda harus sungguh-sungguh dan yakin dengan amalan ini, sehingga tidak boleh mempraktikkan amalan ini untuk coba-coba. Karena fungsi amalan ini adalah untuk memasuki dimensi batin atau dimensi gaib yang membutuhkan keseriusan dan kesungguhan. Karenanya pula, Anda harus menentukan butuh uang untuk apa. Misal untuk membeli makanan sehari-hari, atau untuk bayar tagihan tertentu yang sudah mendekati jatuh tempo, atau semacamnya. Ketiga, hal penting yang harus Anda siapkan adalah selembar uang, nominal berapapun. Boleh lembaran uang 5.000, 10.000, atau berapapun, asal berbentuk lembaran, bukan koin. Setelah 3 syarat tadi terpenuhi, yaitu dalam kondisi terdesak,
bersungguh-sungguh, dan telah menyiapkan selembar uang, hal selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah bersuci atau berwuzu. Lalu melakukan sholat hajat 2 rakaat. Ini adalah bagian dari upaya untuk mendatangkan ruh uang secara gaib. Lakukan hal ini pada malam hari. Setelah selesai melakukan sholat hajat, siapkan alat tulis berupa pulpen, lalu tulislah lafal alif lam mim di salah satu telapak tangan Anda, di bagian kiri atau bagian kanan. Kalau Anda tidak kidal, kemungkinan cukup mudah untuk menulis alif lam mim di telapak tangan kiri. Sementara kalau Anda kebetulan kidal, Anda bisa menulis alif lam mim di telapak tangan kanan. Ingat, menulis lafalnya dalam huruf Arab, yaitu huruf alif, huruf lam, dan huruf mim. Jika tidak yakin bagaimana cara menulisnya, silakan lihat huruf alif lam mim pada surah Al-Baqarah di Al-Quran. Setelah menulis lafal alif lam mim di salah satu telapak tangan, sekarang ambil lembaran uang yang tadi telah disiapkan, lipat lembaran itu menjadi 2 bagian, kemudian digulung dan digenggam. Sambil menggenggam gulungan uang itu, bacalah doa dengan mengucap alif lam mim dalam hati sebanyak 6 kali sambil menahan napas, dibarengi konsentrasi penuh pada gulungan uang yang sedang Anda genggam. Lakukan amalan itu secara rutin dan berulang selama 6 malam berturut-turut, dengan urutan yang sama seperti yang dijelaskan tadi. Jika Anda benar-benar memenuhi semua persyaratan yang telah disebutkan tadi dan melakukannya dengan benar, maka pada malam kelima dan keenam Anda akan merasakan gulungan uang di tangan Anda terasa sedikit bergetar. Saat itu terjadi, artinya uang tersebut sudah dapat difungsikan untuk menarik ruh uang secara gaib. Jika Anda merasakan gulungan uang di tangan sedikit bergetar, itu tanda bahwa ada uang yang akan datang, sesuai yang telah Anda niatkan sebelumnya. Jika Anda meniatkan amalan ini untuk membayar utang, insya Allah akan datang uang yang cukup untuk membayar utang. Jika Anda meniatkan amalan ini untuk kebutuhan sehari-hari, insya Allah akan datang uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kuncinya adalah mematuhi semua persyaratan tadi, dan melakukannya dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah akan memudahkan jalan rezeki seluas-luasnya. Nah, setelah menjalankan amalan ini sampai pada malam keenam, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yang harus Anda lakukan adalah menyimpan gulungan uang tadi di dalam dompet yang biasa Anda bawa. Cukup simpan saja uang itu di dalam dompet, tapi jangan gunakan untuk berbelanja. Karena uang hasil amalan itu merupakan uang bibit yang akan menarik ruh uang-uang lain agar berdatangan ke dompet Anda, dengan berbagai sarana dan berbagai penyebab. Karena itu, setelah Anda selesai melakukan amalan tadi dan telah menyimpan uang bibit itu di dalam dompet, Anda harus mulai melakukan ikhtiar semisal mencari kerja, mencari peluang usaha, atau semacamnya, yang sekiranya dapat mendatangkan rezeki. Dengan bantuan amalan tadi, ikhtiar Anda untuk mendapatkan uang insya Allah akan lebih mudah, sehingga rezeki juga akan datang lebih mudah. Ingat, ini bukan pesugihan, tapi ikhtiar batin untuk menarik rezeki. Jadi Anda tidak bisa cuma ongkang-ongkang kaki sambil menunggu uang datang sendiri, tapi harus mengimbanginya dengan usaha, upaya, dan kemauan untuk bekerja. Semoga uraian ini bermanfaat bagi siapapun yang saat ini mungkin sedang terdesak kebutuhan sehari-hari, dan semoga amalan ini dapat membantu membuka jalan rezeki untuk Anda. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.